Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait dengan praktik pertukaran data. Nah, untuk praktik pertukaran data ini kita membutuhkan dua software ya, ada XAMPP sama Python. Ini masih sederhana sekali. Ini hanya untuk mengetahui skema sederhananya adalah Python sebagai klien, kemudian diredirectkan ke HTTP dan apa sajanya di XAMPP dari PHP ke database. Nah, untuk contoh praktik sederhananya, di sini sudah saya berikan ya di praktik pertukaran data untuk modulnya itu dengan sangat rinci. Contoh praktik sederhana di Python mengirim data ke server XAMPP, server membalas data ke Python. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah server XAMPP. Jalankan Apache, kemudian buat file di XAMPP htdoc API data1.php. Nah, di sini saya sudah membuat terkait dengan ini. Kita buka dulu di examnya. XAMPP kita masuk ke start di kontrolnya ya. XAMPP control, kemudian kita runningkan Apache dan MySQL-nya. Nah, jika saat Bapak Ibu teman-teman menjalankan atau startkan Apache MySQL, kemudian mungkin salah satu ya atau dua-duanya ada block port, itu bisa jadi ada port yang kepakai oleh aplikasi lain. Nah, bagaimana mengatasi dan menyelesaikan? Silahkan nanti bisa di print screen saat error seperti apa, taruh di dokumen untuk dikirimkan. Boleh ke grup, boleh japri ke saya untuk nanti saya bantu analisis untuk memperbaiki. Nah, untuk Apache ini kan saya menggunakan di port 80443, MySQL di port 3306. Ini port ini bisa diubah jika ada aplikasi lain yang menggunakan port ini. Nah, kebetulan saya tidak menggunakan port 80 dan 443 setelah port 3306 karena saya tidak ada aplikasi lain yang saya pakai untuk kerjaan. Tapi bisa jadi Bapak Ibu teman-teman memiliki aplikasi untuk bekerja, port ini harus pakai port ini begitu. Jadi teman-teman untuk menjalankan XAMPP yang tugas kuliah ini alihkan ke selain port ini saja. Karena ini sebagai latihan, tapi jangan mengalihkan yang sudah ada. Karena untuk pekerjaan. Jadi begitu. Ini saya udah jalankan. Nah, untuk meredirectkan di MySQL-nya tinggal diklik admin di sini. Klik admin. Kemudian nanti akan redirect ke phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Baik, sambil menunggu proses kita balik lagi ke sini. Nah, kapan? Ini kan ada nih buat folder atau buat file di folder XAMPP, folder htdoc, folder API. Nama filenya adalah data1.php. Oke, ini kita masuk ke XAMPP. Ini folder XAMPP. Buka ke htdoc. Kemudian di htdoc ini buat folder dengan nama API. Di dalam folder API ini nanti membuat data1.php. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat ini. Nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal ini aja dari tutor ini data1.php boleh langsung dikopas. Copy paste. Kemudian masukkan ke sini, disimpan. Ingat namanya data1.php. Untuk apa? Untuk memanggil di sini. Ini kan udah muncul nih. Kita buka di sini. Panggil nih, browser localhost API data1.php. Ini ya, localhost API data1.php. Jadi ini script ini yang dibuat yang ini nih. Nah, sudah dibuat .php, jalankan di browser, tampilannya seperti ini. Oke, status sukses. Saat diklik tanda printnya ini nanti jadi memanjang.
ke bawah. Kalau ini kan memanjang. Terus kita masuk ke praktik inti komunikasi data. Nah, di langkah selanjutnya Python ambil data dari XAMPP. Untuk melakukan instalasi pertama kali adalah melakukan instalasi pip install request. Kita buka ctrl+r, klik cmd, oke. Nah, begini saja. Kemudian di pip install request, copy paste bisa. Maaf, ini saya copy. Kemudian paste di sini. Klik kanan ya pastenya. Pip install request, enter. Kalau sudah berhasil install, ini already satisfied, sudah berhasil diinstal. Tapi kalau baru pertama kali, ini pip install, nanti proses instalasi. Pastikan successfully install sertifnya. Ingat, proses untuk instalasi library itu membutuhkan koneksi yang stabil. Kalau koneksinya tidak stabil, nanti bisa jadi putus tengah jalan, tidak berhasil untuk melakukan instalasi. Oke, kalau sudah sukses, kemudian buat file python client.py. Nah, untuk filenya ini tinggal dikopas, ini sama, ditaruh jadi satu di dalam htdoc API. Ini post mysql.py. Ini kan sudah saya buat. Semua post, request dan sebagainya itu di copy. Status hasil. Nah, balik lagi ke sini. Jalankan python client.py. Di sini python client.py, karena saya menyimpannya adalah di sini di E. Ini saya simpan di XAMPP htdoc API. Jadi sama seperti kemarin teman-teman, untuk mengubah redirect cd spasi paste e-nya ya. Terus di E.2. Nah, ini sudah masuk ke XAMPP htdoc API. Ini. Kemudian kita panggil python client.py. Python.py. Python client.py. Enter. Status sukses, data diterima dari server 90. Ini kita baru proses untuk pengecekan ya. Di sini komunikasi data client server. Jadi komunikasi data client server. Nah, sekarang kita lanjut Python kirim data ke PHP. Jadi dari client ke server. Alur praktiknya Python sebagai client, kemudian di post ke PHP server XAMPP. Data dikirim dari Python, diterima dan diproses oleh PHP. Jadi kita buat file PHP di server. Jadi buat XAMPP htdoc API terima.php. Jadi buat file terima.php, isinya ini. Ini dikasih nama terima.php. Jadikan satu file ini. Sudah saya buat terima.php, disimpan di satu folder di htdoc API. Jadi yang folder API ini ada lagi file terima.php. Nah, setelah dibuat tes di browser, ini opsional. Itu nanti bisa buat localhost ini terima. Nanti ada informasi status error, pesan data tidak lengkap. Nih, akan tampil status error, pesan data tidak lengkap seperti ini. Kondisi di atas nomor kalau belum kirim post. Nah, bagaimana kita ngirim post? Kita install dulu pip install request. Jika sudah install, abaikan perintah ini, bisa langsung tahapan berikutnya. Kalau yang belum install, berarti install gitu. Terus kita buat post client.py import request sama seperti tadi, tapi isinya nanti ada nama Andi. Jadi di sini, mulai dari sini import request, kemudian dibuatkan di post client.py. Ini saya sudah buat post client.py. Nah, ini import request, close API data 1 URL-nya,
respon kebalik ya, ini post client.py, post client.py. Jadi di sini saya salah buat, ini buka kliennya, post ini post client.py. Ini nanti ubah namanya, kan ini Andi, ubah namanya menjadi nama masing-masing. Ini saya ubah nama saya nilai 85, saya simpan. Oke, kemudian setelah dilakukan pengubahan ini, jalankan lagi post client.py nya, post client.py. Ini saya jalankan di sini post client.py. Maaf, harusnya ada apa ini, Python dulu ya. Jadi Python spasi post client.py. Ini sukses, data berhasil diterima, Wahyu Wijaya 85. Jadi ini adalah informasi postnya, kemudian ini adalah data yang dikirimkan seperti ini. Artinya komunikasi data post berhasil. Nah, ini baru proses pengiriman di luar exam. Nah, sekarang masuk ke komunikasi data client server database. Kalau ini kan belum masuk ke database. Nah, sekarang kalau ke database, teman-teman buat database dan tabel. phpMyAdmin, buka di localhost phpMyAdmin tadi udah kita buka di awal. Di sini localhost phpMyAdmin. Kemudian buat database. Nah, untuk membuat database ini di sini ya. Ini kan sudah ada di database. Terus kalau ada yang pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti settingannya sudah kemarin kita bahas. Tapi nanti kalau udah ini diubah, kalau bisa tuh pakai bahasa Inggris ya, dimaksimalkan. Karena kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia nggak pakai bahasa aslinya, nanti bingung nih untuk praktek lanjutannya. Create database, kasih nama databasenya ini sudah saya kasih nama komunikasi data. Kemudian diklik create, sama seperti ini alurnya, database, komunikasi data, create. Setelah itu akan muncul di sebelah kiri ini database komunikasi data. Tabelnya ini bisa tanda plusnya di sini ya, tabelnya nilai. Nah, karena tabelnya sebelum kita, anggaplah ini belum kita buat nih, kita terus klik SQL, kemudian di sini buat tabel nilainya, ini di kopas, nanti tabelnya seperti ini, SQL, create tabel nilai, kemudian di go. Setelah itu akan muncul di tabel nilai seperti ini, muncul tabel nilai. Nah, dari tabel nilai muncul untuk ID, nama, nilai, dan grade-nya. Nah, kalau sudah ini berhasil teman-teman buat, kemudian lanjut langkahnya adalah melakukan koneksi PHP ke MySQL. Buat file xampp htdoc API koneksi.php. Jadi namanya koneksi.php, ini code-nya. Sama di folder yang sama di API koneksi.php. Sini ya. Tinggal dikopas, localhost, root, komunikasi data, database-nya tadi di atas. Jika gagal nanti error, jika berhasil nanti langsung masuk ke koneksi. Nah, ini kan ada untuk JSON-nya, encode error koneksi database gagal kalau misalnya tidak sesuai ini. Nah, ini sudah kita set di koneksi. Kemudian kita buat lagi simpan.php. Sama, disimpan di folder API di sini. Simpan.php. Ini tinggal dikopas juga. Nama, nilai, dan seterusnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu teman-teman kopas, simpan, kemudian import request. Jadi teman-teman di post SQL.py buat. Ini nanti dikopas namanya. Nah, ini post MySQL.py. Post MySQL.py. Ini adalah code untuk masuk ke localhost-nya. Ini diganti Budi, diganti nama.
disimpan, kemudian dijalankan di Pouch MySQL PJ. Saya kopas dulu di sini. Kalau ada error berarti ada yang tidak sesuai penamaan dan sebagainya. Enter. Sukses, data berhasil disimpan. Oke. Cek database. Ini saya cek database. Saya reload. Ini. Edit, delete. Nah, ini kebetulan ID-nya 3, kemarin saya udah hapus yang nomor 2. Jadi dia tidak akan membuat untuk ID-nya 2. Karena kemarin saya udah buat lagi untuk nama Budi yang sama, tapi ID-nya berbeda. 1 Budi nilai 88, 2 Budi. Nama nilai sama, yang berbeda adalah di ID sebagai primary key. Nah, nanti kalau berhasil tampilannya seperti ini. Tampilannya. Oke. Jadi ringkas untuk laporan praktikum ada klien sebagai di Python-nya, servernya PHP XMPP, database-nya MySQL, metodenya HTTP POST, format form data, hasil data berhasil tersimpan ke database. Kemudian tugasnya Bapak Ibu teman-teman melakukan praktikum yang sama di sini. Membuat database-nya, kemudian membuat tabelnya, nanti di screenshot taruh di sini. Tapi Bapak Ibu dibuat untuk proses praktik ini di video ya. Jadi videonya tidak sesempurna mungkin, tidak masalah. Yang penting dari laptop pakai record HP juga nggak apa-apa. Ditunjukkan aja prosesnya, bagaimana membuat database-nya, bagaimana membuat tabel pasiennya, bagaimana membuat koneksinya di sini, dan seterusnya sampai dinyatakan berhasil. Ada penyimpanan. Untuk nama, ini nanti pertama pakai nama Siti Aisyah, yang kedua pakai nama masing-masing, sehingga nanti di database-nya ini ada 2 data, 1 dan 2. Kalau terlanjur salah nama biarkan aja, biar nanti ini terlihat berurutan. Begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya praktik ini benar-benar dijalankan, dikerjakan, dan Bapak Ibu teman-teman bisa memahami alur bagaimana proses untuk pertukaran data itu terjadi. Kalau ini sudah berhasil, nanti kita akan levelnya naik untuk ke GUI-nya, sehingga nanti lebih kompleks dan lebih dalam. Begitu, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.